dalam Islam tauhid? Jawabannya, tauhid adalah ajaran utama dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah itu satu, esa, dan tidak memiliki sekutu. Umat Islam percaya bahwa hanya Allah yang layak disembah, bahwa karena Dia adalah pencipta dan pengatur seluruh alam semesta, dan tauhid menjadi dasar keimanan dan inti dari seluruh ajaran Islam. Pengertian wahyu, Al-Quran. Wahyu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Tujuan wahyu, poin pertama, memberikan petunjuk hidup kepada manusia. Poin yang kedua, menjelaskan ajaran tauhid keesaan Allah. Poin yang ketiga, menjadi sumber hukum dan moral. Poin yang keempat, membimbing manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Nomor yang kedua, kenabian Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Tugas kenabian Muhammad SAW yang pertama, menyampaikan wahyu Allah, mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia, menjelaskan makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadi teladan hidup, menunjukkan akhlak yang mulia, memberikan contoh dalam ibadah kepemimpinan dan kehidupan sosial. Yang ketiga, mengajak kepada kebenaran, mengajak manusia menyembah Allah, menegakkan keadilan, kasih sayang dan kepersaudaraan. Nomor yang ketiga, hubungan wahyu dan kenabian Muhammad. Al-Quran adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah penerima penyampai dan penjelasan wahyu tersebut. Melalui kenabian Muhammad, ajaran Al-Quran dapat dipahami dan diamalkan oleh umat manusia. Contoh konkret, yang pertama, ketika masyarakat Arab masih banyak melakukan penyembahan berhala, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang mengajarkan tauhid dan mengajak mereka menyembah Allah semesta. Yang kedua, melalui Al-Quran dan teladan Nabi, masyarakat diajarkan kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Kesimpulan, wahyu Al-Quran adalah memberikan petunjuk hidup bagi manusia, sedangkan kenabian Muhammad SAW adalah menyampaikan penjelasan dan meledakan isi wahyu tersebut. Keduanya saling berkait dalam membimbing manusia menuju kehidupan yang benar sesuai keadilan Allah. Keselamatan soteriologi Islam. Pengertian soteriologi Islam. Soteriologi berasal dari kata Yunani, yaitu soteria, yang berarti keselamatan dalam Islam. Soteriologi adalah ajaran yang membahas tentang keselamatan manusia di dunia dan di akhirat, hubungan manusia dengan Allah, jalan menuju ampunan Allah, serta bagaimana manusia memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Keselamatan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai bebas dari hukuman, tetapi juga sebagai keadaan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, memperoleh rahmat-Nya dan mencapai kebahagiaan yang sempurna. Baik, yang berikut dasar keselamatan dalam Islam. Poin yang ke-1,
Iman kepada Allah. Iman merupakan dasar utama keselamatan dalam Islam. Seseorang harus percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Poin yang kedua, percaya kepada Allah. Ketiga, percaya kepada malaikat. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, tanpa iman, amal perbuatan dianggap tidak sempurna di hadapan Allah. Pandangan Islam terhadap agama lain dijelaskan secara sederhana. Islam mengajarkan menghormati pemeluk agama lain. Dalam Islam tidak boleh memaksakan seseorang untuk melakukan agama Islam. Al-Quran menyatakan tidak ada pemaksaan dalam agama. Islam mengakui adalah agama lain. Islam mengajarkan bahwa Allah mengutus nabi-nabi kepada berbahagia bangsa untuk menyampaikan kesatuannya. Judul Teologis Islam, Perspektif Teologi Agama-agama tentang konsep Al-Quran dan Alkitab, toleransi dan wadah. 1. Konsep Al-Quran dan Alkitab. Bagi umat yang menerima kitab suci sebelum Al-Quran, terutama umat Yahudi dan Kristen, dalam mereka mendapat kedudukan yang sama, memiliki tradisi wahyu dari Allah. Analisis teologis. Islam mengakui keberadaan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil, dipandang memiliki akar keimanan yang sama. Contoh, Islam memperolehkan interaksi sosial, kerjasama, dialog dengan umat Kristen, Yahudi, sama kehidupan masyarakat. 2. Konsep pluralitas. Pluralitas adalah kenyataan bahwa manusia hidup dalam keberagaman suku, bahasa, dan agama. Analisis teologis. Keberagaman dipandang sebagai hendak Allah yang berbagai Sang Pencipta. Pluralitas untuk menimbulkan konflik tetapi saling mengenal dan bekerja sama. Contoh, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama dapat hidup berdampingan dan bekerja sama. 3. Konsep toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati hak orang lain. Analisis. Islam mengajarkan bahwa tidak dipaksakan keberagamaan lain untuk beribadah. Toleransi berita tercampur aduk ajaran agama yang tidak menghargai perbedaan yang ada. Contoh, umat Islam menghormati umat agama lain sedang beribadah, mengajarkan kerukunan dan antara beragama. 4. Konsep dakwah. Dakwah adalah upaya pengajaran manusia kepada jalan Allah melalui penyampaian ajaran Islam. Analisis teologis. Dakwah dilakukan dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kepercayaan, dan tujuan dakwah memaksimalkan orang lain tetapi menyampaikan pesan Islam. Contoh, seorang muslim memberikan keteladan dan baik melalui kejujuran, kepedulian, dan sikap ramah. Penjelasan eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sikap, pandangan, atau paham yang cenderung menutup diri, memisahkan diri, atau menganggap kelompok, keyakinan, budaya, atau pendapatnya sendiri sebagai yang paling benar, terbaik, dan lebih unggul dibandingkan yang lain. Sikap ini seringkali disertai dengan penolakan ketidakpercayaan atau penolakan untuk berinteraksi dan penerimaan perbedaan dari pihak luar. Contoh eksklusivisme dalam bidang agama dan keyakinan. Contohnya seperti sekelompok orang yang meyakini bahwa hanya agama yang mereka anut yang akan menyelamatkan manusia, sedangkan penganut agama lain dianggap sesat dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapat kebaikan atau keselamatan. Mereka juga enggan berdialog atau berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. 2. Bidang
dalam bidang sosial dan masyarakat, contohnya seperti sebuah komunitas adat yang melarang anggotanya menikah, berteman, atau bahkan berdagang dengan orang yang berasal dari luar daerah atau suku lain. Mereka menganggap orang luar akan masuk, merusak budaya dan nilai-nilai yang mereka miliki. Dan yang ketiga, dalam bidang politik dan organisasi, contohnya seperti sebuah partai politik yang menganggap ideologi mereka satu-satunya solusi terbaik bagi negara dan menolak bekerja sama dengan partai lain meskipun untuk kepentingan bersama. Mereka juga menyebarkan pandangan bahwa kelompok lain berbahaya bagi bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam bidang budaya, contohnya seperti sikap seseorang yang menganggap budaya sendiri paling tinggi dan halus, sedangkan budaya daerah lain dianggap kasar, tidak beradab, atau tidak perlu dihargai. Ia menolak mempelajari atau menghormati tradisi orang lain. Yang inklusivisme, ya. Inklusivisme adalah sikap yang menerima dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Ya. Menurut UNECO, inklusivis sosial memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, ya, tanpa diskriminasi. Amartya Sen menegaskan bahwa inklusivitas berkaitan dengan perluasan kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang. Inklusivisme adalah upaya menciptakan lingkungan yang terbuka, setara dan menghargai semua individu. Yang kedua itu ciri-ciri inklusivisme. Ya, ciri-ciri inklusivisme terdapat beberapa poin. Pertama itu menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan identitas. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Yang ketiga itu terbuka terhadap dialog dan kerjasama. Yang keempat itu menyediakan akses bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Menurut Yamed Abang, sikap inklusif ditandai dengan penerimaan terhadap keberagaman sebagai bagian alami kehidupan sosial. Pluralisme adalah pandangan atau prinsip yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat, baik dalam hal agama, budaya, suku, etnis, bahasa maupun pandangan hidup. Intinya, pluralisme tidak hanya menerima mahasiswa, menerima bahwa berpandang itu ada, tetapi juga mendorong hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati di tengah perbedaan tersebut. Ciri-ciri pluralisme mengakui keberagaman sebagai kenyataan sosial, menghormati hak setiap individu atau kelompok untuk memiliki identitas dan keyakinannya sendiri, mendorong dialog dan kerjasama antar kelompok yang berbeda, menolak diskriminasi dan pemaksaan terhadap kelompok lain. Contoh pluralisme di Indonesia terdapat ratusan suku sebagai bahasa daerah dan beberapa agama yang diakui negara ketika masyarakat dari latar belakang yang berbeda dapat bekerja sama, bertentangan, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik dan saling menghormati. Itu merupakan contoh praktik pluralisme. Mutualitas dan penerimaan menurut Paul Kineter. Paul Kineter adalah seorang teolog yang terkenal dalam bidang teologi agama-agama dan dialog antara agama. Menurut Paul Kineter, setiap agama memiliki nilai-nilai
yang dapat dipelajari dan dihargai oleh agama lain. Oleh karena itu, hubungan antara agama tidak seharusnya diwarnai oleh permusuhan, melainkan oleh kerjasama dan saling menghormati. Mutualitas berarti hubungan timbal balik yang paling menghargai dan saling belajar. Dalam model ini, umat beragama diajak untuk membuka diri terhadap orang lain, mendengarkan pengalaman iman mereka dan bekerja sama dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Penerimaan berarti menerima keberadaan agama lain tanpa harus kehilangan. Monoteisme, Tauhid, FS, Trinitas, satu. Monoteisme, kepercayaan kepada Tuhan yang Esa. 2. Tauhid, ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah itu satu, tidak terbagi dan tidak ada yang setara dengannya. Yang ketiga, Trinitas, ajaran Kristen yang menyatakan bahwa Allah itu satu tetapi dinyatakan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat, bersamaan, sama-sama percaya kepada satu Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang kelima, perbedaan. Tauhid, Allah adalah satu pribadi. Trinitas, Allah satu hakikat dalam 3 pribadi. Yesus dan Isa Al-Masih. Yang pertama, Yesus. Di dalam agama Kristen, Yesus Kristus dipercaya sebagai anak Allah, juru selamat, dan yang akan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, Isa Al-Masih. Di dalam agama Islam, Isa Al-Masih dipercaya sebagai nabi besar yang diutus oleh Allah. Keselamatan Islam. Najah atau falah umumnya dipahami sebagai keberhasilan dan keselamatan di dunia serta akhirat melalui keimanan kepada Allah, menjalankan ajaran Islam, dan berbuat baik. Beberapa prinsip utama yang sering dikaitkan dengan keselamatan dalam Islam. Pertama, iman. Beriman kepada Allah, para nabi, dan kitab-kitabnya, malaikat, dan hari-hari dan takdir. Kedua, amal saleh. Melakukan perbuatan baik, membantu sesama, berlaku adil, dan menjaga akhlak. Ketiga, ibadah. Menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, azan, dan ibadah lainnya. Keempat, bertobat. Memohon ampun kepada Allah ketika berbuat salah dan berusaha memperbaiki diri. Kelima, rahmat Allah. Dalam banyak ajaran Islam, keselamatan pada akhirnya juga bergantung pada rahmat dan kasih sayang Allah, bukan semata-mata usaha manusia. Al-Quran berulang kali. Eskatologi adalah salah satu cabang ilmu teologi yang membahas tentang akhir zaman dan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Menurut rencana Allah, kata eskatologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eskatos, yang berarti akhir atau terakhir. Sedangkan logos yang berarti ilmu atau ajaran. Jadi, eskatologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hal-hal terakhir
dalam kehidupan manusia dan dunia. Dalam teologi Kristen, eskatologi membahas tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, surga dan neraka, serta langit dan bumi yang baru. Melalui eskatologi, orang percaya diajarkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak berlangsung selamanya, tetapi ada kehidupan yang kekal telah dipersiapkan oleh Allah. Islam sebagai agama mayoritas. Yang pertama, kedudukan demografis. Di Indonesia, Islam dianut oleh sekitar 87% penduduk, menjadikan kelompok agama terbesar. Indonesia bukan negara agama, melainkan negara kesatuan yang menjamin kebebasan beragama dan persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa membedakan keyakinan, yang membuat nilai-nilai, budaya, dan cara pandang umat Islam memiliki pengaruh yang nyata dalam kehidupan sosial, budaya, dan publik secara umum. 2. Bukan kekuasaan tapi amanah. Sebagai mayoritas, tidak berarti memiliki hak istimewa untuk mendominasi, mengatur, dan menekan kelompok lain. Kedudukan ini dipandang sebagai tanggung jawab besar, justru karena jumlah paling banyak umat Islam diharapkan menjadi pelopor dalam menjaga keadilan, keamanan, dan hak hidup bagi semua warga negara membedakan agama. 3. Peran khusus sebagai mayoritas. Menjamin ruang hidup mayoritas. Karena menjadi kelompok terbesar, sikap dan tindakan sikap umat Islam sangat menentukan apakah kelompok yang lebih kecil dapat beribadah, berkembang, dan merasa aman di lingkungan. Menjadi teladan sikap. Sebagai paling banyak terlihat cara umat Islam bersikap, apakah adil, sopan, dan menghormati, sering dijadikan cermin kerukunan di masyarakat. Menjaga keseimbangan. Menjaga teguh ajaran sendiri, namun tetap terbuka dan tidak menutup akses bagi orang lain untuk hidup sesuai keyakinan. Relasi Islam Kristen di Indonesia atau Papua. Secara sederhana, materi ini membahas bagaimana umat Islam dan Kristen hidup berdampingan, bergaul, dan saling berhubungan. Di Indonesia yang beragam, terlebih khusus kita di Papua, keduanya saling hidup berdampingan dan saling menghormati, bekerja sama dan tinggal bersama-sama dengan damai, meski ada perbedaan pandangan. Intinya, bagaimana keyakinan masing-masing memengaruhi cara mereka hidup bersama dan dalam masyarakat. Contohnya, kita di Papua, umat Kristen ketika merayakan Hari Paskah, dan juga umat Islam ketika merayakan Hari Lebaran. Mereka saling mendukung, dan banyak juga agama Islam yang mengikuti juga. Mereka menghargai kita yang beragama Kristen. Moderasi beragama dalam Islam ini bersumber dari konsep wasatiyah atau jalan pertengahan, yang berarti tidak ekstrim atau tidak terlalu keras dan kaku, dan tidak longgar meninggalkan inti ajaran. Dari sisi teologi, ajaran Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga tidak membenarkan kekerasan atau permusuhan di antara keyakinan. Dari sisi sosiologi, moderasi adalah kunci pertahanan hidup dalam beragama.
menurut perbedaan sebagai sunantullah, ketetapan Tuhan menghargai hak orang lain untuk beribadah dan hidup damai, mengutamakan dialog atau percakapan dan permasalahan kemanusiaan daripada perbedaan doktrin. Pancasila sebagai ruang teologi publik. Pancasila sebagai ruang teologi publik bukan berarti Pancasila adalah doktrin agama, melainkan sebuah arena bersama di mana nilai-nilai teologis dari berbagai agama, termasuk agama Islam, dapat diekspresikan secara etis, moral, dan sosial untuk membangun kehidupan berbangsa yang adil, damai, dan bermanfaat dan bermartabat tanpa melanggar prinsip keberagamaan atau memaksakan satu keyakinan. Dalam konteks Islam, ini berarti umat muslim tidak perlu meninggalkan identitas agamanya saat masuk ke ruang publik nasional. Justru mereka diajak untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam melalui lensa Pancasila. Landasan sosiologis masyarakat plural dan fungsi agama di ruang publik. Masyarakat plural Indonesia terdiri dari 6 resmi, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Agama bukan hanya urusan pribadi, tetapi justru sumber identitas kolektif, norma sosial, dan bahkan legitimasi politik. Dalam sosiologi agama, misalnya Peter Berger, Thomas Luckmann, agama berfungsi sebagai sacred canopy, payung makna yang memberi stabilitas sosial di Indonesia. Untuk memahami kisah Nabi Ayub, bukan sekedar sebagai cerita masa lalu, melainkan sebagai pedoman hidup dalam menghadapi krisis, penyakit, dan kehilangan dalam perspektif Islam. Ya baik, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Untuk memahami kisah Nabi Ayub, bukan sekedar sebagai cerita masa lalu, melainkan sebagai pedoman hidup dalam menghadapi krisis, penyakit, dan kehilangan dalam perspektif Islam. Definisi agama Islam dalam ilmu kalam. Dalam disiplin ilmu kalam, teologi Islam, agama Islam didefinisikan sebagai sistem keyakinan akidah ketuhanan yang harus diyakini kebenaran melalui dalil-dalil rasional, akal, serta didasarkan pada wahyu Al-Quran. Fokus utama definisi dalam ilmu kalam. Penetapan akidah ilmu ini bertugas memperkuat dan menetapkan prinsip-prinsip dasar agama agar umat Islam mampu mempertahankan keyakinan dari keraguan atau serangkaian pemikiran luar. Argumentasi rasional. Agama Islam tidak hanya diterima secara doktrinal, tetapi dicari argumen logisnya. Sebagai pusat teologi Islam, KAI adalah fondasi dan pusat teologi Islam yang menegaskan kesan Allah secara mutlak. Ini membentuk agar akidah, di mana pada pengakuan bahwa tidak Tuhan selain Allah. Memahami ini menjadi pintu utama orientasi kehidupan seorang muslim dalam dinamis vertikal. Wahyu dan kenabian dalam teologi Islam. Yang pertama, wahyu
Wahyu adalah pesan atau petunjuk langsung dari Tuhan yang disampaikan kepada manusia, dianggap sebagai sumber atau ajaran yang benar. Contoh dalam agama Islam, wahyu adalah pesan pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, lalu disusun menjadi Al-Quran. Ini sumber utama ajaran Islam. Poin yang kedua yaitu kenabian. Kenabian adalah keyakinan bahwa Tuhan mengutus orang-orang pilihan seperti nabi atau rasul untuk menyampaikan wahyu kepada semua orang agar manusia tahu cara hidup yang baik dan benar. Contoh kenabian dalam agama Islam, dan Nabi Muhammad SAW, manusia biasa yang dipilih Tuhan menjadi penyampai wahyu terakhir untuk seluruh manusia. Dan poin yang berikut adalah dalam agama Kristen ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Mereka adalah utusan Tuhan yang diberi tugas yang sama untuk mengajar manusia menyembah kepada satu Tuhan dan berbuat baik. Konsep keselamatan dalam agama Islam dan juga bagaimana agama Islam mengakui adanya keberadaan agama lain. Jadi konsep dalam agama Islam yaitu bagaimana mereka mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan dan larang melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam surat Al-Baqarah 195 mereka mengajarkan tentang larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, dan Islam juga memerintahkan bagaimana membangun hubungan yang harmonis, adil, dan juga saling menghormati dan menghargai hak-hak sesama tanpa memandang latar belakang. Tujuannya adalah kehidupan seorang muslim itu memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di akhirat melalui iman dan amal yang saleh. Dan dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 62 itu dimaknainya sedikit agama Islam mengakui keberadaan komunitas agama lain. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 5 ayat 8 salah satu maknanya adalah perbedaan agama merupakan kehendak Allah. Dan surat Al-Kafirun 109 ayat 6 memiliki makna kompleks yang salah satunya dengan menghormati pilihan keyakinan orang lain tanpa harus mencampur adukan perintah atau kehendak Allah. Islam dalam perspektif teologi agama-agama menurut 3 tokoh. Yang pertama, Alan Ritz. Alan Ritz membagi cara pandangannya tentang agama lain menjadi 3 bagian. Yang pertama, eksklusif. Eksklusif yang artinya agamanya lah yang paling benar. Yang kedua, inklusif. Inklusif yang artinya agamanya lah yang paling benar, tetapi agama lain juga bisa menuju keselamatan. Yang ketiga, pluralis, yang artinya semua agama dapat menuju Tuhan. Dan yang kedua, John Hick. John Hick berpendapat pada dasarnya semua agama mengarah kepada Tuhan yang sama. Hanya cara dan pemahamannya yang berbeda. Yang ketiga, Paul F. Knetter. Paul F. Knetter menekankan bahwa pentingnya dialog dan kerjasama antar agama agar menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Kritik terhadap pluralisme agama dalam perspektif Islam. Yang pertama, perbedaan awal yang dikritik pluralisme agama secara teologi, paham yang menyatakan semua ajaran memiliki kebenaran setara, semua sama-sama jalan menuju keselamatan, tidak ada kebenaran mutlak dalam agama yang dibedakan, pluralitas agama, fakta, sosial diakui dan dihormati, pluralisme teologis ditolak. Kritik dari sisi teologi atau akidah.
bertentangan dengan prinsip keesaan Tuhan. Menyamakan semua ajaran berarti mengabaikan perbedaan mendasar tentang konsep ketuhanan, kenabian, dan tujuan hidup. Melemahkan keunikan wahyu, menganggap semua ajaran sama bertentangan dengan keyakinan bahwa Islam adalah ajaran lengkap dan penyempurnaan. Merelatifkan kebenaran. Kebenaran dipandang tidak mutlak, padahal dalam Islam kebenaran bersifat tetap dan universal. 3. Kritik dari sikap konseptual. Mencampur adukan fakta dan nilai keberagamaan. Agama adalah realitas sosial, tetapi tidak berarti semuanya sama benar di sisi Tuhan. Bukan konsep asli Islam. Pluralisme teologis berasal dari pemikiran modern Barat, bukan dari tradisi pemahaman. Implikasi dialog Islam Kristen di Indonesia Papua. Teologi agama Islam dalam struktur implikasi dialog Islam Kristen di Indonesia Papua. Ini adalah dan kami jadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi di atas perbuatan manusia. Dalam Al-Baqarah pasal 2 ayat 143 pendahuluan konteks teologi dan sosiologis dialog di Papua. Papua merupakan wilayah unik dalam peta keberagaman Indonesia. Mayoritas penduduk asli beragama Kristen atau Katolik. Populasi Muslim signifikan baik dari migran internal seperti Jawa, Sulawesi, Maluku, maupun masyarakat pesisir atau pulau kecil yang telah lama memeluk Islam. Kesimpulan teologis dan sosiologi. Kesimpulan teologi teguh pada ajaran benar. Secara teologi, Islam yang identik berisi ajaran keesaan Allah dan sekaligus kasih sayang dan keadilan bagi semua makhluk. Sosiologi terwujud dalam tindakan yang nyata, menyatukan bukan memecah belah. Secara sosiologi, teologi tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang membangun persatuan bukan memecah belah. Intinya, kebenaran teologis diukur juga dari dampak bagi kehidupan sosial dan manfaat bersama.